Baku tempur tentara Israel versus pasukan Palestina, 70% pasukan Zionis kalah. Reot itulah kata yang pantas untuk menggambarkan kekuatan tentara Israel jika harus berperang tanpa senjata melawan para pasukan Palestina. Ternyata mental mereka tidak siap dan bahkan mereka tidak menguasai apapun dalam perang kecuali dengan senjata. Adu satu lawan satu pun jadi keok. Sekali bogem mentah dari pasukan Palestina bikin tentara Israel terkapar di tanah tidak berdaya. Ternyata kemampuan mereka tidak sepadan dengan para pejuang Palestina. Baku tempur ini bikin malu ribuan tentara Israel yang katanya terlatih, namun nyatanya 70% harus bertekuk lutut meminta ampun. Baku tempur sengit tentara Israel versus pasukan Palestina berlangsung dramatis. Siapa sangka pasukan Palestina membuat para tentara yang katanya hebat jadi skakmat. Sementara itu komandan Israel mengatakan jika tentaranya sekarang bisa menggunakan drone tidak hanya untuk fungsi defensif dan intelijen, tapi juga untuk melakukan serangan jika orang-orang bersenjata diidentifikasi sebagai ancaman yang akan segera terjadi pada pasukan mereka. Perintah itu datang ketika pasukan keamanan Israel mengalami peningkatan yang signifikan dalam serangan penembakan dan tembakan besar-besaran selama serangan penangkapan, khususnya di kota Jenin dan Nablus di tepi barat utara. Diyakini bahwa perintah itu diberikan ketika kekerasan terus berlanjut mengancam untuk menyeret Israel ke dalam operasi yang lebih luas. Pada tahun 2022, IDF sudah mempertimbangkan pembenahan strategi pertahanannya di tepi barat setelah kematian perwira Yamam berusia 47 tahun, Sersan Mai Nomras, yang dihabisi oleh orang bersenjata Palestina saat pasukan sedang melakukan serangan di Jenin. Menurut sebuah laporan di Haaretz, militer sedang mempertimbangkan untuk menggunakan helikopter, bahkan memperkenalkan unit pesawat tidak berawak khusus untuk mengamankan pasukan kelompok selama operasi. Nah, terbukti jika tentara Israel hanya mengandalkan senjata pantas saja besar kepala. Menyesal setengah mati jadi tentara Zionis, Joel Carmel pilih berhenti jadi tentara Israel gara-gara muak lihat kekejaman rekannya kepada Muslim Palestina. Saya jalan pakai sepatu boot di masjid mereka. Gaza kembali bergejolak akhir-akhir ini. Dikutip Grithot dari Kompas.com, Israel kembali menyerang Gaza dengan menembakkan 1.050 roket, bahkan dilaporkan 15 anak tewas dalam serangan tersebut. Kekejaman tentara Israel memang sudah sangat terkenal seantero dunia. Bahkan pemuda yang satu ini ikut membongkar fakta mengejutkan selama dirinya menjadi tentara Israel. Apa yang dibayangkan oleh Joel Carmel ternyata tidak sesuai realitas yang ditemui di lapangan. Pemuda itu memutuskan mundur dari kesatuan tentara Zionis Israel karena batinnya tidak kuat melihat apa yang dia saksikan. Hatinya lulus ketika menyaksikan nasib warga Palestina di tepi barat yang berjuang tanpa takut mempertahankan tanah mereka. Dikutip Grithot dari Warta Kota, Carmel sendiri sebelumnya bukan warga Israel. Dia adalah penganut Yahudi yang tinggal di Inggris. Kemudian dengan satu sebab ia ingin membela Israel dengan bergabung sebagai tentara. Sinagog saya, gerakan pemuda saya, sekolah saya, semuanya organisasi Zionis. Zionisme berarti bukan hanya Israel yang berhak untuk hidup, tetapi secara aktif membela Israel. Katanya sebagaimana dilansir Business Insider pada Juli 2020. Ia mengabaikan semua kritik tentang Israel, semua orang menentang kami. Segala sesuatu di MSM adalah anti-Israel. Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel. Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel selalu merupakan masalah keamanan dan Israel harus melakukan apapun yang harus dilakukan untuk mempertahankan diri. Ia jadi begitu fanatik untuk Sion, kampanye pro-Israel sampai memenangkan kompetisi gaya magang komunal yang mengakui bakatnya membela Israel.
Tugasnya adalah di tepi barat yang diduduki untuk bagian dari administrasi militer Israel. Perdana Menteri Netanyahu mengusulkan mencaplok bagian tepi barat, dan Carmel pun mendapat kesempatan berbicara dengan media ketika ia naik pangkat menjadi Letnan 2 di IDF. Saya tidak suka bau mesio dan sangat menegangkan untuk memegang senjata ini, katanya. Namun ia tetap bersemangat karena jika ia berprestasi, ia dipilih untuk menjadi perwira dan akan ditempatkan di Kogat, akronim dari birokrasi militer Israel, yaitu koordinasi kegiatan pemerintahan di wilayah. Kogat dipandang Carmel sebagai pemerintahan bayangan yang dibangun Israel untuk memerintahkan tepi barat yang menjadi rumah bagi 2,8 juta warga Palestina ditangkap dari Yordania dalam perang 6 hari. Ribuan pria muda Palestina masuk ke dalam kurungan terowongan dalam perjalanan ke pemeriksaan keamanan. Orang-orang dipaksa untuk naik di atas satu sama lain. Saat itulah saya mulai berpikir ada yang salah di sini. Dia mengatakan momen kritis lainnya baginya adalah kunjungan para perwira muda ke masjid di Caves of the Patriotic di Hebron, sebuah kota di selatan Yerusalem. Saya berjalan-jalan dengan sepatu boot militer saya di masjid mereka. Setelah jadi Letnan 2, ia ditugaskan ke distrik Jenin. Ia bertugas mengeluarkan izin perjalanan ke Palestina yang ingin ia masuk ke Israel guna mengunjungi keluarga atau rumah sakit. Di sana pengusaha diberi prioritas di atas orang biasa. Sebagai seorang perwira muda, dia mengendalikan kebebasan bergerak puluhan ribu orang. Pekerjaannya membuat stres, memiliki nuansa kakak laki-laki. Proses permohonan izin mengharuskan warga Palestina untuk memberikan informasi biografi yang lengkap. Itu adalah bagian dari upaya Israel untuk mengontrol, kami harus tahu segalanya. Carmel sempat mengira ia bisa belajar bahasa Arab, tapi ia justru tidak bersosialisasi sama sekali saat melakukan pekerjaan. Justru hanyalah memproses ratusan aplikasi izin perjalanan setiap hari.